Awal berdirinya rumah Cimanggis di antara hutan, sungai, dan kekuasaan. Pada paruh akhir abad ke-18, ketika wilayah yang kini dikenal sebagai Depok masih berupa hamparan hutan lebat dan aliran sungai yang tenang, berdirilah sebuah rumah besar di kawasan Cimanggis. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kekuasaan dan pengaruh. Pemiliknya adalah Raden Suradipura, seorang bangsawan Sunda Betawi yang dipercaya menjadi penghubung antara penguasa lokal dan pemerintahan kolonial Belanda. Rumah Cimanggis dibangun dengan perpaduan arsitektur Nusantara dan Eropa awal. Dinding tebal dari batu kapur, jendela tinggi berdaun ganda, serta serambi luas yang menghadap ke kebun dan sungai kecil di belakangnya. Dari serambi itulah, Raden Suradipura sering memandang tanahnya, ladang, kebun pala, dan jalur dagang yang kelak membuat wilayah ini diperhitungkan. Istrinya, Nyi Ratna Puspasari, dikenal sebagai perempuan berpendirian kuat. Ia menjaga adat, mengajarkan nilai kesundaan kepada para pekerja rumah, dan memastikan rumah Cimanggis tidak kehilangan jati dirinya meski bayang-bayang kolonial kian dekat. Di dalam rumah, ukiran kayu bermotif flora lokal berdampingan dengan meja dan kursi bergaya Eropa, sebuah potret pertemuan dua dunia. Kedatangan Willem van Houten, pejabat VOC, menandai perubahan besar. Ia kerap bertamu, membawa perjanjian, peta, dan janji perlindungan. Rumah Cimanggis menjadi tempat perundingan, saksi bisu transaksi tanah, pajak, dan kesepakatan yang kelak mengubah nasib Depok. Suradipura memahami bahwa kekuasaan Belanda tak terelakkan, namun ia berusaha menegosiasikan ruang agar rakyat Cimanggis tetap memiliki hak atas tanahnya. Di malam hari, lampu minyak menyala di setiap sudut rumah. Angin membawa suara hutan dan sungai, seakan mengingatkan bahwa tanah ini memiliki roh dan sejarahnya sendiri. Rumah Cimanggis berdiri kokoh, belum mengetahui bahwa kelak ia akan menjadi saksi pergulatan kekuasaan, perlawanan senyap, dan perubahan zaman yang tak bisa dihentikan. Rumah para perunding, politik sunyi di balik dinding batu. Seiring berjalannya waktu, rumah Cimanggis tak lagi hanya dikenal sebagai kediaman bangsawan lokal, melainkan menjelma menjadi pusat pertemuan penting di wilayah selatan Batavia. Pada awal abad ke-19, lalu lintas tamu ke rumah itu semakin padat. Kereta kuda milik pejabat kolonial kerap berhenti di halaman depan yang ditumbuhi pohon sawo dan kenari tua. Dari balik jendela tinggi, bayangan kekuasaan kolonial tampak semakin nyata. Raden Suradipura menyadari perubahan itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia bukan lagi sekadar tuan tanah, melainkan bagian dari sistem yang perlahan mengikatnya. Di ruang tamu utama rumah Cimanggis, meja kayu jati besar selalu tertata rapi. Di sanalah Willem van Houten dan beberapa pejabat VOC lainnya menggelar perundingan yang kerap berlangsung hingga larut malam. Peta-peta wilayah Depok, Cimanggis, dan sekitarnya dibentangkan, lengkap dengan garis-garis merah yang menandai kepentingan dagang dan perkebunan. Bahasa Belanda terdengar dominan, namun Suradipura dengan tenang menyelipkan bahasa Melayu tinggi agar setiap keputusan dapat dipahami oleh para penghubung lokal. Ia tahu, kekuasaan bukan hanya tentang siapa yang memegang senjata, melainkan siapa yang menguasai kata-kata dan perjanjian. Dalam setiap kesepakatan pajak atau pengalihan hasil bumi, Suradipura selalu berusaha memastikan rakyatnya tidak sepenuhnya tercekik oleh aturan kolonial. Di sisi lain rumah, Nyi Ratna Puspasari memainkan peran yang tak kalah penting. Ia mengatur jamuan, mengawasi para pelayan, dan diam-diam mendengar setiap pembicaraan. Dari caranya menyajikan hidangan hingga tata krama penerimaan tamu, Nyi Ratna menjaga agar rumah Cimanggis tetap memancarkan wibawa bangsawan Nusantara, bukan sekadar rumah singgah kolonial. Baginya, rumah ini adalah benteng terakhir identitas keluarga. Sementara itu, seorang anak kecil kerap duduk di sudut serambi, mendengarkan tanpa sepenuhnya mengerti. Dialah Satria Wiranata, cucu Suradipura. Matanya yang tajam merekam suasana, wajah tegang para pejabat, nada suara kakeknya yang terkadang meninggi, dan keheningan panjang setelah keputusan penting diambil. Meski masih belia, Satria merasakan bahwa rumah tempat ia tumbuh menyimpan beban sejarah yang berat. Di luar rumah, kehidupan rakyat Cimanggis mulai berubah. Jalan-jalan tanah diperlebar, kebun-kebun rakyat dialihfungsikan, dan hasil bumi semakin banyak mengalir ke Batavia. Rumah Cimanggis menjadi simpul penghubung,
tempat keluhan rakyat disampaikan kepada Suradipura, dan tempat perintah kolonial diterjemahkan ke dalam kebijakan lokal. Disinilah konflik batin Suradipura semakin tajam, antara menjaga kedudukannya atau melindungi tanah leluhurnya. Pada suatu malam, setelah para pejabat kolonial meninggalkan rumah, Suradipura duduk lama di ruang tengah. Lampu minyak berkelip, menerangi dinding batu yang tebal. Ia menyadari bahwa rumah Cimanggis telah berubah menjadi saksi bisu politik sunyi, tempat keputusan besar dibuat tanpa sorak, namun berdampak panjang. Nyi Ratna mendekat, meletakkan tangannya di bahu suaminya, seolah mengingatkan bahwa rumah ini masih memiliki jiwa. Di tengah tekanan kolonial yang kian kuat, Suradipura mulai menanamkan pesan kepada Satria, tentang harga diri, tentang tanah yang bukan sekadar milik, dan tentang rumah yang harus dijaga, apapun zaman yang kelak datang. Rumah Cimanggis pun terus berdiri, menyimpan gema perundingan yang akan menentukan masa depan Depok dan generasi setelahnya. Masa peralihan, rumah Cimanggis di tengah runtuhnya kekuasaan lama. Waktu bergerak tanpa menunggu siapapun. Ketika Raden Suradipura wafat pada suatu pagi yang sunyi, rumah Cimanggis seolah kehilangan denyut jantungnya. Jenazah sang bangsawan disemayamkan di ruang tengah rumah, tempat ia dahulu menerima pejabat VOC dan memutuskan banyak perkara. Para pelayan, petani, dan tokoh kampung berdatangan, membawa duka yang bukan hanya untuk seorang tuan tanah, melainkan untuk pemimpin yang selama ini menjadi penyangga di tengah tekanan kolonial. Kepergian Suradipura menandai berakhirnya sebuah era. Kepemilikan rumah Cimanggis secara turun-temurun jatuh ke tangan keluarga, namun pengaruhnya tak lagi sebesar dulu. VOC yang mulai melemah digantikan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang lebih terpusat dan sistematis. Aturan baru datang bertubi-tubi, tak lagi melalui perundingan panjang di ruang tamu rumah, melainkan lewat surat-surat resmi dan perintah sepihak. Nyi Ratna Puspasari, yang kini telah menua, memilih tetap tinggal di rumah Cimanggis. Rambutnya memutih, langkahnya melambat, namun ingatannya tetap tajam. Ia menjaga rumah itu seperti menjaga pusaka keluarga. Setiap sudut, setiap ukiran kayu, menyimpan kisah yang tak boleh dilupakan. Kepada cucunya, Satria Wiranata, ia sering bercerita tentang kakeknya, tentang keberanian yang tak selalu tampak sebagai perlawanan, tetapi hadir dalam keputusan-keputusan sunyi. Satria tumbuh menjadi pemuda yang gelisah. Ia menyaksikan langsung bagaimana wajah Cimanggis berubah. Lahan-lahan keluarga mulai dipersempit, sebagian diambil alih untuk kepentingan perkebunan kolonial. Jalan-jalan baru dibangun, membawa keramaian sekaligus pengawasan. Rumah Cimanggis kini lebih sering didatangi pegawai administrasi daripada pejabat tinggi. Wibawanya masih ada, tetapi tak lagi ditakuti. Namun justru pada masa inilah, peran rumah Cimanggis berubah secara diam-diam. Jika dahulu rumah itu menjadi tempat legitimasi kekuasaan kolonial, kini ia menjadi ruang bertanya dan mengeluh. Rakyat datang menemui Satria, berharap cucu Suradipura bisa menjadi jembatan seperti kakeknya dahulu. Di serambi rumah, diskusi-diskusi kecil berlangsung, tentang pajak yang mencekik, tentang kerja paksa, tentang tanah yang dirampas tanpa ganti. Nyi Ratna kerap mendengarkan dari balik pintu. Ia tahu, zaman telah berubah, dan cara melawan pun tak bisa sama. Ia berpesan pada Satria agar berhati-hati. Rumah ini sudah terlalu banyak mendengar, katanya suatu malam. Dindingnya menyimpan rahasia. Jangan biarkan ia menjadi alasan kehancuran kita. Pada saat yang sama, pejabat kolonial baru mulai memandang rumah Cimanggis dengan curiga. Mereka menyadari bahwa rumah tua itu masih memiliki pengaruh moral di mata rakyat. Beberapa kali, Satria dipanggil untuk dimintai keterangan, diingatkan agar tidak mencampuri urusan pemerintahan. Ancaman itu halus, dibungkus bahasa administrasi, namun terasa tajam. Di tengah tekanan tersebut, Satria mulai memahami makna sebenarnya dari warisan kakeknya. Rumah Cimanggis bukan sekadar bangunan atau simbol status, melainkan ruang ingatan dan perlawanan sunyi. Ia berdiri di antara dua dunia, masa lalu yang penuh kompromi dan masa depan yang menuntut keberanian baru. Menjelang wafatnya, Nyi Ratna menyerahkan kunci-kunci lama rumah kepada Satria. Jaga rumah ini, pesannya lirih. Akan datang masa ketika dinding-dinding ini kembali dibutuhkan. Kata-kata itu terpatri dalam ingatan Satria, tanpa ia sadari bahwa rumah Cimanggis akan segera memasuki babak paling berbahaya dalam sejarahnya.
Rumah itu tetap berdiri, tenang dari luar, namun di dalamnya mulai berdenyut harapan dan kegelisahan, pertanda bahwa badai besar tengah mendekat. Pendudukan dan perlawanan sunyi, rumah Cimanggis menyembunyikan api. Ketika tentara Jepang memasuki Jawa pada awal dekade 1940-an, gema perubahan itu cepat terasa hingga ke Cimanggis. Bendera Belanda diturunkan, namun kebebasan yang dijanjikan tak pernah benar-benar datang. Bagi Satria Wiranata, masa ini justru terasa lebih gelap. Rumah Cimanggis kembali didatangi serdadu, kali ini dengan seragam berbeda, bahasa yang asing, dan sikap yang jauh lebih keras. Rumah Cimanggis tak lagi dipandang sebagai rumah bangsawan tua, melainkan bangunan strategis yang bisa dimanfaatkan. Beberapa ruangan disita sementara untuk keperluan logistik. Meja kayu jati yang dahulu menjadi tempat perundingan kolonial kini dipenuhi peta militer dan catatan persediaan. Dinding-dinding batu yang kokoh seakan kembali diuji, bukan oleh politik kata-kata, melainkan oleh ancaman senjata. Satria menyadari bahwa kompromi tak lagi mungkin. Jika pada masa kakeknya, kekuasaan masih bisa dinegosiasikan, kini setiap penolakan berarti hukuman. Kerja paksa Romusha merambah wilayah sekitar. Pemuda-pemuda Cimanggis menghilang satu persatu, dibawa tanpa kepastian. Tangisan keluarga sering terdengar di halaman belakang rumah Cimanggis, tempat Satria diam-diam menerima mereka yang mencari perlindungan. Di bawah pengawasan ketat, rumah Cimanggis justru berubah menjadi ruang perlawanan sunyi. Satria memanfaatkan lorong-lorong lama dan kamar penyimpanan yang jarang digunakan. Pesan-pesan rahasia diselipkan di balik ukiran kayu, peta wilayah digambar ulang secara sembunyi-sembunyi. Beberapa pejuang lokal menjadikan rumah itu tempat singgah sebelum bergerak ke daerah lain. Malam hari menjadi waktu paling berbahaya sekaligus paling hidup. Lampu sengaja diredupkan, suara percakapan dipelankan. Dari balik jendela tinggi, Satria sering mengawasi halaman, memastikan tak ada patroli mendekat. Ia teringat pesan Nyi Ratna Puspasari bahwa rumah ini akan kembali dibutuhkan. Kini ia mengerti sepenuhnya makna kata-kata itu. Rumah Cimanggis kembali menjadi saksi, kali ini bukan perundingan kekuasaan, melainkan keberanian yang lahir dari keputusasaan. Dindingnya menyimpan nama-nama pejuang, jalur pelarian, dan sumpah untuk bertahan. Tak sedikit yang tertangkap, tak sedikit pula yang gugur. Namun rumah itu tetap berdiri, seolah melindungi rahasia yang disimpannya. Menjelang proklamasi kemerdekaan, suasana semakin tegang. Kabar kekalahan Jepang beredar dari mulut ke mulut. Di serambi rumah Cimanggis, Satria dan para pemuda berdiskusi tentang kemungkinan masa depan. Mereka tahu, kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru yang tak kalah berat. Pada suatu pagi, bendera merah putih dikibarkan diam-diam di halaman belakang rumah. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang syarat makna. Rumah Cimanggis menyambutnya dengan sunyi, seolah memahami bahwa kemerdekaan sejati selalu lahir dari pengorbanan yang tak banyak tercatat. Ketika suara tembakan mulai menjauh dan masa pendudukan berakhir, rumah Cimanggis berdiri dengan luka yang tak terlihat. Ia telah kehilangan sebagian kemegahannya, namun mendapatkan kehormatan baru. Dari rumah kekuasaan, ia menjelma menjadi rumah perjuangan. Dan Satria tahu, tugasnya belum selesai. Rumah ini masih harus bertahan menghadapi zaman berikutnya, zaman ketika ingatan mulai pudar dan sejarah perlahan dilupakan. Rumah Cimanggis hari ini, penjaga ingatan di tengah zaman yang berubah. Pasca kemerdekaan Indonesia, suasana di Cimanggis berubah perlahan namun pasti. Dentuman senjata digantikan oleh suara kehidupan baru. Anak-anak berlarian di jalan tanah, pasar kecil tumbuh di sudut kampung, dan pemerintahan Republik mulai menata wilayah yang lama terabaikan. Di tengah perubahan itu, rumah Cimanggis tetap berdiri, tua, kokoh, dan seakan kelelahan menanggung terlalu banyak kisah. Satria Wiranata kini memasuki usia senja. Rambutnya memutih, tubuhnya tak lagi setegap masa pendudukan, namun langkahnya masih setia menyusuri lorong-lorong rumah setiap pagi. Baginya, rumah Cimanggis bukan sekadar warisan keluarga, melainkan saksi hidup dari perjalanan panjang tanah Depok. Ia sering berhenti di ruang tengah, tempat kakeknya dahulu berunding dengan pejabat kolonial, dan tempat para pejuang pernah berbisik tentang kemerdekaan.
Pada masa awal Republik, Rumah Cimanggis sempat difungsikan sebagai tempat pertemuan warga dan pos administrasi lokal. Meja tua kembali dipakai, kali ini bukan untuk perjanjian kolonial, melainkan untuk musyawarah kampung. Namun seiring waktu, pusat pemerintahan berpindah, bangunan baru bermunculan, dan rumah tua itu perlahan tersisih dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Tanah di sekitarnya menyusut. Kebun-kebun berubah menjadi pemukiman. Jalan aspal menggantikan tanah merah yang dahulu dilewati kereta kuda. Rumah Cimanggis kini terhimpit bangunan-bangunan baru, namun dinding batunya masih menyimpan hawa masa lalu. Banyak orang melewatinya tanpa tahu cerita yang bersemayam di balik pintu kayu tuanya. Satria memilih bertahan. Ia menolak menjual rumah itu meski tawaran datang silih berganti. Baginya, menjual rumah Cimanggis berarti memutus ingatan. Ia sering mengundang anak-anak muda kampung untuk duduk di serambi, menceritakan kisah Raden Suradipura, Nyi Ratna Puspasari, dan masa-masa ketika rumah ini menjadi pusat peristiwa besar. Tak semua mendengarkan dengan sungguh-sungguh, namun Satria percaya, cerita yang terus diucapkan tak akan benar-benar mati. Suatu sore, Satria duduk sendirian di halaman depan, memandangi senja yang jatuh di balik atap rumah. Ia teringat pesan Nyi Ratna tentang menjaga rumah ini untuk masa yang akan datang. Kini ia mengerti, tugas itu bukan hanya menjaga bangunan, melainkan menjaga makna. Rumah Cimanggis adalah pengingat bahwa sejarah tak selalu ditulis di medan perang, tetapi juga di ruang tamu, serambi, dan lorong-lorong sunyi. Ketika Satria akhirnya wafat, rumah Cimanggis kembali sunyi. Namun sunyi itu berbeda. Ia bukan lagi keheningan yang rapuh, melainkan ketenangan seorang penjaga yang telah menunaikan tugasnya. Generasi berikutnya mungkin tak mengenal semua nama dan peristiwa, tetapi rumah itu tetap berdiri sebagai penanda bahwa Cimanggis pernah menjadi bagian penting dari sejarah. Hari ini, rumah Cimanggis dikenal sebagai bangunan bersejarah. Sebagian dindingnya telah diperbaiki, sebagian lagi dibiarkan apa adanya, retak, kusam, namun jujur. Ia berdiri sebagai pengingat bahwa Depok bukan hanya kota modern, melainkan tanah dengan lapisan ingatan yang dalam. Rumah Cimanggis tak lagi menjadi pusat kekuasaan atau perlawanan. Namun dalam diamnya, ia terus bercerita. Kepada siapapun yang mau mendengar, rumah itu berbisik tentang kompromi, pengorbanan, dan keteguhan menjaga jati diri. Dan selama ia masih berdiri, sejarah itu akan selalu menemukan jalannya untuk hidup kembali. Rumah Cimanggis bukan sekadar bangunan tua yang bertahan melawan waktu. Ia adalah saksi bisu dari kompromi, perlawanan, dan harapan yang pernah hidup di tanah Depok. Dari tangan bangsawan, bayang kolonial, hingga denyut kemerdekaan, rumah ini menyimpan jejak manusia yang memilih bertahan ketika zaman terus berubah. Selama kisahnya terus diceritakan, rumah Cimanggis tak akan pernah benar-benar runtuh. Ia akan hidup dalam ingatan.